Madinah. Kemarin kita sudah membahas yaitu dalam bidang ekonomi maupun bidang sosial. Nah, pembahasan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bidang keagamaan dan bidang pertahanan. Dalam bidang keagamaan, ya, yang pertama Nabi Muhammad SAW itu membangun masjid, ya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid digunakan sebagai pusat kegiatan. Kegiatan yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi itu dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, tepatnya pada September 622 Masehi. Nah, masjid ini dibangun untuk umat Islam, ya, dengan bergotong royong. Nabi Muhammad SAW juga turut serta dalam membangun masjid ini. Cerita yang sangat menarik, ya. Sewaktu Nabi Muhammad SAW itu di Madinah, kaum Ansor menawarkan tempat tinggal bagi Nabi Muhammad. Kemudian beliau menolaknya karena beliau ingin terus mengelilingi kota Madinah. Ketika sampai di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori, unta Nabi Muhammad seketika berhenti dan berlutut. Kemudian Nabi Muhammad turun dari untanya dan menanyakan siapakah pemilik tanah itu. Nah, lalu Mu'ad, ya, Arfa menjawab bahwa tanah itu adalah milik Sahal dan Suhail. Keduanya adalah anak yatim yang diasuh oleh As'ad bin Zurairah. Nabi Muhammad SAW kemudian meminta kerelaan kepada anak yatim itu untuk menjual sebidang tanahnya sebagai tempat membangun masjid. Dan ternyata keduanya tidak menjualnya, tetapi mewakafkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima wakaf tersebut kecuali dengan membelinya seharga 10 dinar. Di atas tanah tersebut terdapat beberapa kuburan orang musyrik dan beberapa pohon kurma, ya. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintah kaum muslimin untuk membongkar kuburan itu dan menebang pohon kurma serta merayakannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW, ya, sendiri yang meletakkan batu pertama pembangunan masjid. Setelah Masjid Nabawi selesai dibangun, kemudian Nabi Muhammad SAW menggunakannya sebagai, yang pertama adalah pusat peribadatan, kemudian yang kedua sebagai pusat perencanaan kegiatan masyarakat, yang ketiga pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menampung kaum muhajirin dari Makkah yang kehabisan bekal. Dan yang kelima, tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan oleh Nabi Muhammad. Setelah membangun Masjid Nabawi, umat Islam berturut-turut membangun beberapa masjid lainnya. Di antaranya ada Masjid Jumu'ah, kemudian ada Masjid Gam'amah, kemudian ada Masjid Bani Quraizah, kemudian dilanjutkan ada Masjid Ubay bin Ka'b, ya, Ka'b atau biasanya Ka'b atau Ka'b. Kemudian Masjid Salamah, kemudian ada Masjid Ali. Nah, Masjid Jumu'ah, ya, merupakan tempat Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat Jum'ah yang pertama kali. Nah, adapun Masjid Gamamah, ya, itu merupakan tempat yang dilaksanakannya salat hari raya yang pertama kali dalam Islam. Selanjutnya
Dalam bidang keagamaan, Nabi Muhammad juga mengembangkan pendidikan dan dakwahnya. Dalam melaksanakan syiar Islam dibutuhkan orang-orang yang pandai pastinya. Pandai membaca, pandai menulis, kemudian juga orang-orang yang berkompeten. Oleh karena itu Nabi Muhammad sangat-sangat memperhatikan masalah pendidikan yang menjadi faktor pendorong berkembangnya pendidikan di zaman Rasulullah. Nah, di antaranya adalah penyebar agama Islam itu membutuhkan orang-orang pandai membaca dan pandai menulis. Karena ayat-ayat Al-Qur'an harus ditulis, kemudian dibaca oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, Islam itu menyebarkan berbagai ajaran seperti sejarah, hukum, politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, yang menjadi faktor pendorong berkembangnya pendidikan itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an banyak yang menerangkan keharusan umat manusia itu berpikir tentang alam semesta. Nah, ada sebuah ayat yang mengatakan bahwasanya inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Nah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan segala ini dan silih bergantinya malam dan siang terdapat dalam tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Dalam menyampaikan ajarannya Rasulullah SAW lebih pada pemberian contoh dalam tingkah lakunya dan perbuatannya kesehariannya. Hidupnya sederhana, tutur katanya kemudian lembut serta mencintai masyarakatnya. Seruan atau dakwahnya yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia itu dilakukan dengan cara yang damai, tanpa kekerasan. Jadi kalau hari ini kita menyampaikan ya diajari ulama dengan cara lemah lembut, damai tanpa kekerasan, itu semua adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hal apa yang bisa kita lakukan dalam menyampaikan ajaran agama yang bisa kita petik ajaran agama dari Rasulullah. Nah, yang pertama kita bisa belajar yang tekun. Dan yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh mencari ilmu dari berbagai bidang gitu ya, baik ilmu agama, ilmu umum. Nah, setelah itu dengan caranya adalah bidang pertahanan. Jadi dalam bidang pertahanan ini upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah dengan membentuk kekuatan dan politik Islam. Adapun yang pertahanan pertama yang dilakukan Nabi adalah pertahanan iman. Nah, oleh karena itu dengan iman yang kuat akan timbul semangat dan persatuan demi membela tegaknya iman. Adapun dalam sistem pertahanan Rasulullah dalam bidang militer, ya, yang pertama ada bermusyawarah ya, dalam menentukan taktik militer. Kemudian mengalahkan musuh tanpa pertempuran. Dan yang ketiga, meminimalkan jumlah korban. Yang keempat, tidak mudah marah. Yang kelima, mendelegasikan kepemimpinan pasukan. Kemudian membawa tradisi baru tujuan peperangan yakni jihad. Dan selanjutnya ada komunikasi militer yang jelas dan tegas. Dan Rasulullah selalu mengajarkan kita selalu waspada. Nah, tidak segan turun ke bawah. Ini yang terakhir, memberi pujian dan bersikap adil terhadap pasukan. Berikut tadi tentang agama maupun pertahanan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Rasulullah. Semoga kita semua bisa
menjalankan di era yang hari ini dengan semangat dan perjuangan yang bisa kita contoh adalah Rasulullah